Karena yang paling serius dalam hidup ini dosa. Malanglah nasibmu kalau sakitmu sembuh, kau makin kaya, kau bagus khotbah, kau bagus penyembahan, tapi tetap main-main dalam dosa. Malanglah nasibmu. Diberkatilah engkau, sakitmu sembuh atau enggak sembuh. Kau kaya atau kau sederhana, tetapi kamu tetap hidup dalam kekudusan. Itu penting. Mengisapkan kita akan dosa karena itu serius. Yang kedua, mengisapkan kita akan kebenaran karena itu paling bernilai. Mujizat di atas segala mujizat adalah kalau kita dilihat Tuhan hidup dalam kebenaran. Tidak ada mujizat lebih indah daripada itu. Jangan doa puasa supaya sakit sembuh. Tapi doa puasalah supaya kita dimanapun, kapanpun, kejadian paling sulit pun tetap dalam pertolongan Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran. Shalom. Tuhan baik, amin. Berdasarkan sejarah gereja yang terambil dari Alkitab, hari-hari seperti ini adalah hari-hari di mana Petrus dan kawan-kawan menunggu pencurahan Roh Kudus. Menunggu turunnya Roh Kudus. Maka hari-hari seperti ini adalah hari-hari kita memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Kalau memperingati bukan menunggu turunnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus turun sekali untuk seterusnya. Jadi berikutnya bukan kita tunggu Roh Kudus. Ojo diwalik nggih. Bukan kita nunggu Roh Kudus. Roh Kudus nunggu kita. Mau enggak kita dikendalikan oleh Dia? Mari kita buka Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat 13. Saya ajak kita membacanya bergantian. Mulai ayat 7 deh, ayat 7. Yohanes 16 ayat 7 sampai 13. Saya ajak kita membacanya bergantian. Saya mulai ayat terakhir, nanti kita bersama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lanjut. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita sama-sama, tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Catat baik-baik Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra untuk mendengarkan firman ini. Mulai dari ayat 13. Tampilkan lagi operator. Ayat 13. Tetapi apabila Ia datang. Siapa Ia di sini? Roh Kudus. Yaitu Roh kebenaran. Tujuannya apa? Ia akan memimpin kamu, lanjut, seluruh kebenaran. Ciri utama Kristen bukan sakit sembuh. Catat baik-baik. Jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Ciri utama Kristen bukan sakit sembuh. Jangan ada di antara kita anti kesembuhan. Karena Alkitab mencatat ada kesembuhan. Katakan amin.
Tapi kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Hidup benar itu ciri utama Kristen. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. 10 orang sakit kusta, tolong jawab. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus atau ke dukun? Lebih keras. Berapa mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua, ojo lali. Semua mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Lanjut, berapa yang sembuh? Semua sembuh Bapak Ibu. Berapa yang menyenangkan Tuhan? Karena apa? Karena sakit sembuh tidak pernah menyenangkan Tuhan. Kalau enggak dilanjutkan dengan bertobat. Karena Alkitab kita jelas. Jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat loh. Jangan gagal fokus. Maka orang Kristen dipimpin Roh Kudus nggak boleh sekedar percaya. Ulangi, nggak boleh sekedar apa? Nggak boleh sekedar percaya. Harus berubah dengan mempercayakan diri. 10 orang sakit kusta semuanya percaya, tapi satu yang mempercayakan diri. Supaya apa? Dengar baik-baik. Supaya apa? Supaya kita menikmati pimpinan Roh Kudus untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Maka puncak orang Kristen bukan sekedar mempercayakan diri, tetapi menjadi orang kepercayaan Kristus. Itu puncak kekristenan. Menjadi apa? Orang kepercayaan Kristus. Catat baik-baik. Berdoa puasalah Bapak Ibu bukan soal sakit sembuh. Berdoa puasalah kita bukan soal usaha kita maju. Tapi doa puasalah kita sebelum ajal kita tiba. Kita menjadi orang kepercayaan Allah. Ini mujizat di atas segala mujizat. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu lihat ayat 7, ayat 7, ayat 7, ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ketika Yesus ngomong demikian, mereka sedih. Lebih senang kalau Yesus jangan pergi, ada bersama mereka. Karena apa? Karena mereka masih berorientasi kepada kesementaraan. Jangan lupa Bapak Ibu jemaat sekalian, semua yang kelihatan itu kesementaraan. Yang gak kelihatan itu kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Yang kelihatan itu sementara, yang gak kelihatan itu kekal. Lumpuh berjalan kelihatan gak? Kelihatan. Buta celik kelihatan gak? Kelihatan. Orang sakit kanker sembuh kelihatan. Tapi tidak ada unsur kekekalan di balik kesembuhan. Jawab Bapak Ibu, kalau orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi, umurnya berapa bulan lagi? Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Lebih keras dong. Bisa. Oleh biru-biru sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Nggak batal tapi ditunda. Ngerti? Ada nggak orang sakit kanker sembuh terus nggak mati-mati lagi selama-lamanya? Ada nggak? Tetap mati lagi nggak? Kenapa? Karena kesembuhan nggak ada unsur kekekalan. Makanya ketika ada ibu-ibu datang ke saya, Salam pendeta Ridwan, salam. Bapak masih ingat saya lupa. 5 tahun yang lalu sepupu saya bawa bapak ke rumah sakit Darmais, saya sakit jantung parah, sakit kanker parah. Kata dokter umur saya 2 bulan lagi. Terus bapak tegur dosa saya. Singkat cerita saya bertobat lahir baru. Saya dijamah oleh Tuhan. Akhirnya saya sembuh. Oh ya?
Iya Pak Pendeta, kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Puji Tuhan. Tapi belum selesai. Lantas bilang, berarti ibu sudah sembuh? Sudah Pak Pendeta. Saya bilang apa? Tapi jangan lupa ibu. Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Kaget dia. Loh kok gitu Pak Pendeta? Bukan kok gitu. Memang gitu. Jadi gimana Pak Pendeta? Berikan dirimu, jangan sekedar percaya kau sembuh. Percayakan hidupmu dikendalikan oleh Roh Kudus. Supaya tujuan utama Yesus mati di kayu salib. Tujuan utama Yesus bangkit dari maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Supaya tujuan utama Yesus naik ke surga. Kita menjadi surat-surat yang terbuka. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Sehingga orang bisa membaca dan makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Tepuk tangan. Yes. Tetapi dengar ibu-ibu, bapak-bapak jemaat sekalian. Lihat lagi ayat 7. Tuhan langsung memperkenalkan Roh Kudus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak. Waduh. Kenapa Roh Kudus itu diperkenalkan pertama kali istilah penghibur? Catat baik-baik Bapak Ibu. Ketika kita bertobat lahir baru. Jawab, kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Yang keras. Catat baik-baik Bapak Ibu jemaat sekalian. Arti ikut Yesus, taat melakukan perintahnya. Ulangi, arti ikut Yesus, taat melakukan perintahnya. Perhatikan, Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak gak cocok dengan kita daripada cocok. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada gak cocok. Anda diam, nyambung gak sih? Ada gak perintah Tuhan jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Ada gak? Cocok gak? Enggak. Jangan pura-pura gak ngerti loh. Gak cocok. Paling cocok apa? Jika ditampar pipi kiri kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan. Itu cocok sekali. Jangan pura-pura gak ngerti lah. Paling cocok kita balaslah kejahatan dengan kejahatan. Lebih baik lu dari gua. Kalau saya dulu gak begitu. Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Puas hatiku. Begitu membalas kejahatan dengan kejahatan kurang puas. Begitu membalas kejahatan dengan diam menderita saya. Begitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Proses mencapai itu ada penderitaan karena harus sangkal diri. Padahal aslinya kita tidak punya mental sangkal diri. Aslinya kita punya mental bela diri. Jangan pura-pura gak ngerti lah. Nyambung gak sih? Ya nyambung lah, orang Anda yang saya maksud. Iya. Makanya jangan lihat rohani orang waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika jadi singers atau worship leaders. Orang pemarah, orang pembohong. Kalau memuji nama Tuhan mukanya semuanya rohani. Jangan ada dusta di antara kita lah. Lihatlah rohani orang ketika mengalami kejadian-kejadian yang gak cocok, yang menyakitkan, yang gak mengalami ketidakadilan, fitnah. Sangkal diri gak? Makanya selalu saya bilang, jangan lihat rohani saya ketika khotbah.
Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau lebih. Enggak bayar. Terutama lihat ketika Anda tinggal di rumah saya. Lihat ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Tahu kurang hemat? Boros. Ada sangkal diri enggak saya? Itu ukuran rohani. Khotbah bagus tidak representatif rohani. Penyembahan dengan cara angkat tangan gemetar-gemetar tidak representatif rohani. Ada pendeta asal khotbah gemetar-gemetar, tapi dia bawa mobil, dipepet orang, dia pepet balik. Dipepet lagi, dia pepet balik sampai orang gemetar-gemetar. Dipepet lagi, dia pepet lagi dengan keras. Lawannya naik trotoar, puas dia. Mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker. Tulisannya Yesus Kristus Jurumudiku. Kenapa lu ketawa? Karena nyambung. Karena maksud saya lu. Bertobat lu. Kalau menyembah gemetar-gemetar, Anda pulang dari ibadah naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama lu, kan lu kesurupan. Tolong tersinggung, berarti belum mati rasa lu. Ayo dong, ciri utama dipimpin Roh Kudus bukan sekedar khotbah bagus, walaupun gereja membutuhkan khotbah yang bagus. Ciri utama Kristen bukan mujizat-mujizat kesembuhan. Walaupun gereja membutuhkan kesembuhan. Tapi ciri utama kita dipimpin hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Dan kebenaran itu kurang cocok pada kita. Kita harus sangkal diri. Maka dikirim, diutus Roh Kudus menghibur kita. Yes. Kita nggak kuat untuk hidup taat setia melakukan kebenaran kalau nggak ditolong Roh Kudus. Maka Bapak Ibu jangan meminta Roh Kudus memimpin kita sekedar sakit sembuh. Jangan meminta Roh Kudus memimpin kita sekedar naik pesawat nggak kecelakaan. Kalau hanya sekedar itu Roh Kudus jadi objek, padahal dia subjek. Bukan dia yang taat sama kita, kita yang taat sama dia. Berikan diri kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu lihat ayat 8, lihat ayat 8, lihat ayat 8. Dan kalau Roh Kudus datang, pertama ia akan menginsafkan kita dengan apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Karena yang paling serius dalam hidup ini dosa. Malanglah nasibmu kalau sakitmu sembuh, kau makin kaya, kau bagus khotbah, kau bagus penyembahan, tapi tetap main-main dalam dosa. Malanglah nasibmu. Diberkatilah engkau, sakitmu sembuh atau enggak sembuh. Kau kaya atau kau sederhana, tetapi kamu tetap hidup dalam kekudusan. Itu penting. Menginsafkan kita akan dosa karena itu serius. Yang kedua, menginsafkan kita akan kebenaran karena itu paling bernilai. Mujizat di atas segala mujizat adalah kalau kita dilihat Tuhan hidup dalam kebenaran. Tidak ada mujizat lebih indah daripada itu. Makanya Tuhan tekankan, cari dahulu kerajaan Allah dan tahu kok lo. Bertobat dong. Jangan doa puasa supaya sakit sembuh. Tapi doa puasalah supaya kita dimanapun, kapanpun, kejadian paling sulit pun tetap dalam pertolongan Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran. Ini penting. Yang tepuk tangan itu waras. Wah, tambah waras lagi. Saya lebih tertarik jadi suami yang benar daripada khotbah yang benar. Saya lebih tertarik menjadi suami yang benar daripada penyembahan yang benar.
Karena khotbah yang benar tidak representatif orang rohani. Penyembahan yang benar enggak representatif rohani. Makanya kalimat firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Jawab, mana yang benar? Doanya atau orangnya? Orangnya. Makanya Bapak Ibu lihat saya. Kalau Anda menyembah tapi Anda pinjam uang, nggak lu pulangin, lu nggak benar. Yang utang belum bayar, bayar lu. Seneng saya ketawanya nih. Kalau pendapatanmu 10 juta, kasih perpuluhan 500 ribu, itu nggak benar. Harap tersinggung. Itu nggak benar. Kalau pendapatanmu 10 juta, kasih 1 juta, itu 1/10 perpuluhan. Tuh kan mulai menderita muka lo. Makanya Tuhan katakan banyak yang terpanggil, lanjut. Karena mayoritas orang gereja itu nggak suka kebenaran. Ada nggak orang Kristen pemalas? Ada. Saya tahu ada orangnya di sini. Mau saya kasih tahu? Lagi ngelihat saya dia. Tolong tersinggung. Berarti lu belum mati rasa. Bertobat lu. Dia mengisap kita akan kebenaran. Dan berikutnya dia menginsafkan kita akan penghakiman. Bapak Ibu suka enggak suka, mau enggak mau. Kedatangan Tuhan yang kedua kali akan ada. Dan dia datang bukan sebagai bayi. Tapi sebagai hakim. Siapapun Anda, apapun agama Anda, kepercayaan Anda di belahan bumi manapun Anda berada. Tetap dihakimi. Maka paling indah terima pimpinan Roh Kudus. Ketika masa penghakiman kita penuh dengan sukacita. Dan kita berani berkata, I love you Lord. And I live my soul. Ya. Ini penting sekali. Makanya lihat ayat 9. Sama-sama kita baca ayat 9. Sama-sama kita baca ayat 9. 1, 2, ya. Akan dosa. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita khotbah, kita melayani, tapi kita hianati perkawinan kita. Sebenarnya kita enggak orang percaya. Kita aktif melayani. Aktivis gereja menyembah terharu-terharu. Tapi kelakuanmu di rumah tangga mengharukan. Tetap aja lu orang gak percaya. Karena percaya gak percaya, lu masih suka berbuat dosa atau tidak? Jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Ini penting, makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ketawa Anda mengandung kepedihan lagi nih. Ayo dong. Jangan selalu mengidentifikasikan Roh Kudus itu dengan kesembuhan. Fokusnya supaya kita meninggalkan dosa. Karena Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Karena Kristus telah bangkit mengalahkan hai maut. Di manakah sengatmu? Sengat dosa, sengat maut ialah dosa. Sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Jangan Anda ditelan oleh dosa. Udah ditelan oleh kemenangan Kristus. Jangan Anda dikalahkan oleh dosa. Bapak Ibu, yang paling serius dalam hidup ini dosa. Kenapa? Karena lihat dari akibatnya. Contoh, mana lebih serius, kanker atau bisul? Kanker. Kenapa? Akibatnya. Kanker bisa mati, bisul enggak. Paling cenut-cenut sakit kepala, meletus sembuh. Pengalaman pribadi. Mana lebih serius, kanker atau bisul? Lihat dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kalau kanker harus minimal 2 dokter spesialis menanganinya. Kalau bisul gak usah datang ke dokter deh. Tunggu aja di rumah. Nanti dia makin bengkak. Nanti kebiru-biruan udah matang meletus sembuh. Siapa yang turun tangan mengatasi masalah itu menunjukkan serius tidaknya. Jawab, mana lebih serius, dosa atau kanker? Kenapa? Akibatnya upah dosa maut bukan upah kanker maut. Ada nggak orang sakit kanker didoakan nggak sembuh, mati masuk surga? Ada nggak?
Ada. Yang penting dia bertobat. Sebaliknya, ada nggak orang sakit kanker didoakan sembuh, mati masuk neraka? Ada. Karena dia tidak bertobat. Dosa lebih serius daripada kanker. Jadi nggak usah doa puasa supaya sakit sembuh. Doa puasa lah supaya jangan kita berbuat dosa lagi. Tuh nggak ada amin kalau khotbah begini. Amin berikutnya itu nggak spontan, latah. Tolong tersinggung. Dosa itu lebih serius. Karena dosa nggak bisa turun tangan dokter spesialis. Siapa yang turun tangan? Jawab dengan keras. Lebih keras. Lebih teriak. Tuhan Yesus, joy to the world. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Itu yang paling serius. Tepuk tangan yang keras lawan. Saya sentuh nalar Anda supaya Anda mengerti dan menikmati pimpinan Roh Kudus. Jawab. Dari segala penyakit yang paling serius itu kanker. Kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Awal, supaya tertolong loh. Konsekuensi kita memandang sesuatu yang serius, sebaiknya ketahuan sejak awal. Apalagi dosa. Jangan punya hikmat setan, kau berbuat dosa, mampu kau gak ketahuan. Itu ngeri sekali. Bahkan ada orang korupsi, ada orang berzina, gak ketahuan, lega dia. Malah dia berdoa, terima kasih Tuhan atas perlindunganmu. Sempurna banget lo kesurupannya. Kalau berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman itu melatih ulang bagi kita yang dablek ini. Bahwa kita gak pernah cocok dengan dosa. Gak ada amin lagi. Ngelawan muka lo. Lihat. Lebih mujizat ketahuan berbuat dosa daripada sakit sembuh. Karena sakit sembuh tidak identik dengan bertobat. Berbuat dosa langsung ketahuan, membuat kita malu, kita bisa bertobat. Misalnya ada bapak-bapak niat selingkuh. Tahu selingkuh? Berhubungan sama kuntilanak. Dia janjian sama seorang wanita di depan Tunjungan Plaza. Dia jemput, dia bawa ke Batu Malang untuk berzina. Sampai di hotel di Batu Malang, dia parkir, dia gandeng si wanita teman selingkuhnya ini ke lobi hotel pesan kamar. Lagi mesen kamar. Ketemu ibu mertuanya. Mujizat enggak? Itu mujizat. Anda ngomongnya enggak sungguh-sungguh. Mujizat. Sambil sedih. Karena banyak orang Kristen berbuat dosa ketahuan. Sial. Memang masih kesetanan loh kalau begitu. Makanya kalau berbuat dosa, sebelum berbuat dosa langsung ketahuan. Amin amin tuh terima kasih Tuhan. Itu Kristen yang benar. Makanya doa yang indah dalam diri orang Kristen yang percaya kepada Yesus dengan dipimpin Roh Kudus. Doanya demikian, saya ajarkan Anda. Tuhan, melalui upah dosa maut, aku ngerti dosa itu keji. Sampai Kristus mati di kayu salib, dosa itu sangat menjijikkan dan keji. Sampai kau kirimkan Roh Kudus mengisapkan aku dosa. Karena yang serius itu dosa. Oleh karena itu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, tolong aku jangan berbuat dosa lagi. Itu Kristus. Tetapi tetap buka kemungkinan, bukan konteks excuse. Tetap buka kemungkinan. Tetapi Tuhan, kalau sampai saya berbuat dosa dalam nama Yesus, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya ada kejadian yang gak nyaman. Memberikan pelajaran bagi saya bahwa saya gak pernah cocok dengan dosa. Itu doa yang bagus. Tuh gak ada amin lagi. Amin lu latah. Ini penting sekali. Kok banyak orang berbuat dosa gak ketahuan merasa selamat. Terbalik justru mau binasa loh. Kalau gak percaya Anda matilah nanti malam tanya sama Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh.
Ini penting, khotbahlah kebenaran walaupun gak disukai. Khotbahlah kebenaran walaupun gak diundang lagi. Maka yang kedua, Roh Kudus mengisapkan kita akan kebenaran, bukan hanya dosa, akan kebenaran supaya kita bertobat lahir baru, supaya hidup benar. Maka ciri utama Kristen hidup benar. Cari dahulu kerajaan Allah dan bukan kesembuhannya, bukan kelimpahan harta benda, kebenarannya. Lihat ayat 10, sama-sama kita baca ayat 10. 1, 2, ya akan kebenaran. Yesus pergi kepada Bapa dan kita tidak melihat Yesus lagi. Bagaimana dunia ini melihat Yesus? Hanya satu caranya. Dari orang Kristen yang suka kebenaran. Kalau orang Kristen suka khotbah, hidupnya gak benar, itu batu sandungan. Kalau Kristen penyembahan terharu-terharu, tapi kalau kau bawa motor mengharukan, itu batu sandungan. Karena Yesus naik ke surga, siapa yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyatakan dirinya? Kita bait Allah. Ulangi, kita apa? Supaya melalui hidup kita yang diproses. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai gak berkurang lagi. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Karena kita hidup seperti Kristus, hidup dalam kebenaran. Maka kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang lain. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku, Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang keras. Sehingga gak boleh lagi ada kursi kosong. Harus tambah pada minggu depan. Orang jiwa-jiwa harus dipenuhi itu. Ngapain kursi kosong gak ada diduduki? Dan itu tanggung jawab kita semua. Yang setuju katakan amin. Jadilah orang yang benar karena itu kesaksian yang indah. Tapi memang itu gak instan. Bisa gagal, ulangi. Bisa gagal, ulangi. Makanya ada lagu, ku tak akan menyerah. Lanjut. Jangan bohong lo. Orang Kristen yang suka kebenaran harus tahan banting. Hai suami, kasihlah istrimu. Pak pendeta, istriku cerewet. Halo bapak. Kita mengasihi istri kita nggak ada kaitan dengan kelakuan istri kita. Kita mengasihi istri kita karena kita membangun ketaatan kepada Kristus yang sudah menebus kita sehingga kita bukan kepunyaan kita lagi, kepunyaan Dia. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Enak aja. Kenapa? Suamiku kasar. Halo ibu-ibu, nggak ada Alkitab memfasilitasinya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja bleh. Nggak ada. Nggak ada. Jangan sesat lu, nggak ada. Ibu-ibu, jangan pernah korbankan ketaatan karena kelakuan suamimu. Kelakuan suamimu jangan buat berbobot. Tuhan Yesus yang besar dan ajaib dan berbobot. Jangan korbankan ketaatan. Gagal ulangi, gagal ulangi. Makanya orang Kristen harus tahan banting lebih daripada setan. Tapi kenyataannya kagak. Saya gembala jemaat di Jakarta. Sebelum ibadah kami berdoa. Salah satu pokok doa kami, iblis dan roh jahat, roh kegelapan, roh perusak tidak boleh ambil bagian dalam ibadah tempat ini. Kami ikat, kami usir, keluar. Pergi gak dia? Pergi. Jawab, minggu berikutnya datang lagi gak dia? Datang. Kita berdoa lagi, dalam nama Yesus, iblis dan roh jahat, keluar, keluar. Jangan ambil bagian dalam ibadah tempat ini, keluar. Pergi. Minggu berikutnya datang lagi gak? Datang. Lain dengan jemaat. Kalau ada jemaat saya lihat, kamu keluar, pergi. Pergi dari ibadah tempat ini, pergi. Minggu depan datang lagi ya? Enggak. Saya takut setan lebih cocok daripada lo menyanyikan lagu. Ku tak akan lebih cocok dari lo. Ketawa nyambung gak sih? Ya nyambung lah, orang lo yang saya maksud. Saya peringatkan Bapak Ibu. Kalau engkau suka dipimpin Roh Kudus, jangan pernah menyerah.
taat setia sampai mati. Mau dimulai dalam perkawinan. Kalau istri kita bapak-bapak ngomong, tahu nggak Pak? Aku nyesal karena sama lo. Bilang sama istrimu, Ma, aku nggak nyesal karena sama lo. Papa jelek, Mama cantik. Biarkan dia solo karir. Jangan duet. Gak usah ketawa, bertobat aja lah. Balaslah kejahatan dengan bohong lu. Ini penting sekali membuktikan kita dipimpin Roh Kudus. Gak pernah menyerah. Konflik apapun gak pernah menyerah. Tetap bilang, aku sayang sama istriku. Nanti malam Bapak Ibu, lihat saya yang sudah menikah, lihat saya. Nanti malam kalian tidur masih satu kamar kan? Udah pisah. Lu kesurupan. Nanti malam kau tidur gak mungkin tidurnya serempak. Gak mungkin. Sesama biskota boleh saling mendahului. Kalau istrimu duluan tidur bapak-bapak. Atau suamimu duluan tidur ibu-ibu. Tolong kau berlutut dekat dia. Nanti malam, jangan besok, jangan minggu depan. Nanti malam. Praktek langsung. Tatap istrimu atau suamimu yang sudah tidur. Mungkin dia full ngorok. Tatap 30 detik. Terus angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Kau ada di kamar ini. Ini pasanganku Tuhan. Banyak kekurangan. Tetapi Tuhan, cocok banget aku sama orang ini. Pasanganku ini satu-satunya di dunia. Gak ada duanya. Maka pasanganku ini manusia langka. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan mati. Aku duluan mati. Baru kau mulai benar. Tapi kebanyakan suami atau istri lihat pasangannya tidur. Dia berdoa nangis. Tuhan. Menderita banget aku sama orang ini Tuhan. Tolong Tuhan, kapan dia mati? Kalau Anda mengharapkan pasanganmu lebih dahulu mati, dengar baik-baik, pasti kau duluan mati. Hidup benar. Supaya hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Terakhir, ayat 11, sama-sama kita baca. Ayat 11, sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Akan penghakiman, karena iblis dan roh jahat sudah kalah atau belum? Sudah. Maka hidup taat dalam kebenaran oleh karena pertolongan Roh Kudus. Roh penolong, roh yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Itu bukan masalah bisa atau tidak bisa Bapak Ibu. Masalah mau atau enggak mau. Kalau masalah bisa atau tidak bisa, enggak ada penghakiman. Kalau dulu anak saya masih kuliah, misalnya semester 4. Saya tanya dia, kamu sekarang semester berapa? Nah, semester 4 Pak. Oh, dengar baik-baik. Semester 5, beli apartemen untuk Papa di pusat Jakarta Jalan Tamrin. Dia bilang, waduh gak bisa dong Pak. Beli, gak bisa Pak. Papa hukum kamu. Itu Bapak kesurupan. Kalau gak bisa jangan hukum dong. Kalau gak mau baru bisa dihukum. Nah, semester ini tidak boleh ada satu mata kuliah gak lulus. Gak bisa Pak, gak bisa. Orang lain bisa, kenapa kamu? Ini bukan soal bisa atau bisa. Soal mau atau gak mau. Tapi aku gak mau. Kalau begitu uang bulananmu saya potong 50%. Bisa. Karena masalah mau atau? Bapak Ibu, untuk hidup benar dengan adanya Immanuel dan Roh Kudus. Kita bisa untuk hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu bukan soal bisa atau tidak. Pasti bisa. Karena itu masalah mau atau gak mau. Karena pencobaan yang kita alami gak pernah melampaui kekuatan kita. Bahkan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan bersama dengan Allah kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Maka mengucap syukur dalam segala hal, bahkan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Maka ambil keputusan Bapak Ibu. Kita menikmati pimpinan Roh Kudus,
Bukan sekedar sakit sembuh, bukan sekedar ekonomi makin kuat. Walaupun itu bisa dilakukan. Tetapi kita dipimpin Roh Kudus supaya kita hidup benar seperti Kristus. Bangkit berdiri, tepuk tangan lebih keras lagi. Pemain musik maju ke depan. Jadikan lagu ini untuk kita taat dan setia supaya hidup kita menikmati pimpinan Roh Kudus. Selidiki aku, lihat hatiku,